Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian, mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di NEOM telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, NEOM direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot. Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. NEOM akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs NEOM, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota NEOM akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050 dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas. Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan juga merupakan bagian utama dari rencana kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya. Karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat,
sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intip kali ini, sampai jumpa.